Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku, kalian bisa lihat di slide yang pertama, di situ terdapat sebuah wacana dan gambar yang menggambarkan bahwa kegiatan pembelajaran kali ini kita akan membahas wacana di atas. Coba kalian perhatikan dengan judul kelapa. Yang kalian ketahui apa sih dari wacana ini? Betul, sebuah wacana. Tapi ini adalah sebuah wacana tentang teks laporan observasi. Ya betul, kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran tersebut. Kita lihat KD-nya 3.1 yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. KD 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Tujuannya apa dalam pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah setelah mengamati video pembelajaran laporan teks observasi, peserta didik dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, sehingga peserta didik mampu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis dengan benar dan sesuai konteks dengan teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, berarti dengan pembelajaran seperti itu kita ada pertanyaan, maka apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Apakah kalian pernah membacanya atau kalian pernah tahu laporan teks observasi itu apa ya? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, terdapat 3 kata, yaitu teks, laporan, dan observasi. Jika kalau kita bagikan, maka kita bahas dulu. Pertama adalah teks. Teks itu apa? Teks itu adalah sebuah tulisan. Nah, berarti teksnya adalah sebuah tulisan. Yang kedua, laporan. Laporan itu berupa keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Yang ketiga, observasi. Observasi itu melihat, mengamati, dan mencermati. Tuh ya, jadi dari 3 kata itu bisa kita rangkaikan bahwa pengertiannya adalah teks laporan observasi adalah suatu teks atau tulisan yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Nah, berarti laporannya seperti apa? Laporannya itu seperti tulisan. Ya, bukan berarti kalau kalian misalnya menemukan sebuah kejadian atau kondisi sesuatu hal, kamu membuat sebuah laporan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalian diminta membuat laporan secara teks tertulis. Tapi perlu pengamatan. Jadi tidak hanya 1 jam, 2 jam, bahkan bisa sehari, 2 hari, bahkan bertahun-tahun. Ya, jadi laporannya ini cukup teliti, cukup tepat. Nah, perlu pengamatan yang lebih signifikan. Selanjutnya, kita sudah tahu nih pengertiannya. Nah, timbullah pertanyaan, apa sih tujuannya, apa sih fungsinya, apa sih ciri-cirinya teks laporan observasi, bedanya apa sih sama laporan yang lain. Nah, kita akan membahas teks laporan observasi dulu. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Ya, berarti teks observasi itu dibuat yang pertama tujuannya untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi kalau tidak ada persoalan, maka kita tidak perlu membuat laporan teks observasi. Ya anak-anak ya. Jadi teks laporan observasi itu kita harus ada dulu persoalannya. Ya, mau persoalannya sedikit, mau persoalannya banyak, mau persoalannya sulit atau persoalannya mudah. Ya. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Berarti dari sebuah persoalan kita harus menemukan nih apa sih teknik atau cara terbarunya.
gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih persoalannya seperti ini, nah penyelesaiannya seperti ini nih, teknik barunya seperti ini ya. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif ya. Jadi walaupun persoalan ini pernah ada dan kita sudah menemukan caranya, tapi kita bisa mencari lagi apalagi sih yang lebih efektif ya. Yang keempat, melakukan pengawasan dan perbaikan ya. Jadi walaupun pertama kita sudah persoalannya sudah ada nih, lalu tekniknya sudah kita temukan. Yang ketiga, kita tahu cara efektifnya. Yang keempat, kita akan perbaiki lagi. Jadi persoalan itu kalau satu kali ada persoalan, pasti ada solusi. Namun di kemudian hari, walaupun ya persoalannya sama, tapi penyelesaiannya pasti bisa berbeda tergantung kondisi situasi saat itu ya. Jadi kita akan terus ada perbaikan dan ada pengawasan secara menyeluruh. Yang kelima terakhir tujuannya adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ya, contohnya misalnya permasalahannya A saat ini. Nanti di kemudian hari dia akan berkembang persoalannya. Contohnya ya. Contohnya misalnya, kenapa sih kehidupan saat ini misalnya jalanan itu banyak yang macet nih, persoalannya apa ya? Mungkin tahun lalu itu tidak banyak orang yang keluar rumah, tapi tahun ini banyak orang yang keluar rumah mencari pekerjaan atau bekerja atau bersekolah. Nah solusinya apa? Pasti berbeda kayak gitu. Apa nih solusinya? Yang pertama misalnya contoh kita bisa bangun pagi atau mencari jalan yang lain. Jadi banyak. Jadi persoalannya sama-sama macet, tapi kita bisa mencari solusi yang lain. Nah tujuannya itu loh dari teks laporan observasi ya. Setiap manusia, setiap orang, setiap makhluk hidup pasti walaupun mempunyai persoalan yang sama, tapi caranya atau melaporkannya atau mengobservasinya pasti berbeda-beda ya anak-anak. Jadi tujuannya 5 itu. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi sudah tujuan, sekarang fungsinya. Apa sih fungsinya? Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Ya, karena teks, jadi itu bisa tersimpan dengan baik. Ya, lanjut. Ciri-ciri teks laporan observasi berbeda dengan teks yang lain, berbeda dengan laporan lain. Nah, yang pertama adalah bersifat objektif, global, atau umum. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan ialah objek tunggal. Ya, jadi permasalahannya hanya satu, tidak boleh menyambung ke masalah yang lain. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Berarti apa? Ditulisnya secara rinci. Ya, permasalahannya apa, solusinya apa. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah kalian lakukan. Jadi tidak boleh asal, tidak boleh kalian memanipulasi data. Jadi kalian langsung mengobservasi ke tempat tersebut, kalian mengobservasi, kalian meneliti ke permasalahan tersebut. Ya. Selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Itu ciri-cirinya. Berlanjut, kalau kita sudah tahu, ya, kita berlanjut ke strukturnya. Pasti teks itu mempunyai struktur. Kenapa? Pasti dalam membuat teks kita harus tahu caranya. Nah, strukturnya bagaimana? Nah, dilihat dari slide di bawah ini. Kita lihat, itu ada contoh yang tadi Bapak beritahu bahwa ada wacana tentang berjudul kelapa. Di situ ada beberapa paragraf. Nah, yang pertama adalah definisi umum. Struktur yang pertama, yaitu merupakan bagian awal definisi objek yang diamati. Ya, jadi bagian awal semua. Apa sih yang diamati? Yang kedua, definisi bagian. Merupakan bagian objek secara mendetail dan apa adanya dengan objek pengamatan. Yang ketiga, definisi manfaat. Merupakan bagian kegunaan atau fungsi dari teks tersebut. Dan yang keempat adalah definisi penutup, bagian rincian akhir dari teks. Ya, itu adalah strukturnya. Nah, kalau kita berbicara dengan struktur, konsepnya adalah struktur itu tidak boleh acak. Ya,
Jadi harus berurutan. Ya. Dari 1 sampai terakhir, tidak boleh dari 3, 2, 1, 4. Yang namanya struktur, ingat, harus berurutan, ya, tidak boleh mengacak. Karena kalau nanti diacak, dia hasilnya bukan teks observasi. Ya, jangankan teks observasi, ya. Laporan yang lain pun kita harus secara struktur atau secara berurutan, ya. Itu strukturnya. Selanjutnya kita akan menganalisa tujuannya nih. Sesuai nggak sih tujuannya tadi dari ke 5 poin tersebut? Kalau kita lagi mengacu ke wacana yang di samping ini, kita lihat di samping ini dari kelapa. Nah, di situ ada 6 paragraf, ya. Kita lihat nih. Yang pertama tujuannya mengatasi suatu persoalan. Nah, ternyata dia ada di paragraf akhir. Mengatasi suatu persoalan. Wacananya seperti ini. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur atau pembungkus ketupat. Nah, itu ternyata dia mengatasi suatu persoalan ada di pertama. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Itu ternyata ada di paragraf 5. Ya, bisa kita lihat. Wacananya berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disertasi, dan kolera. Nah, itu adalah tujuannya yang kedua. Selanjutnya tujuan yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Ya, di situ ada di paragraf kedua. Ya, bisa kalian lihat. Dan yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Itu ada di paragraf 4. Ya. Jadi walaupun secara struktur harus berurutan, tapi tujuannya ternyata dia boleh mengacak. Ya, tidak harus berurutan. Yang penting ada kelima poin tersebut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Nah. Oleh sebab itu, maka kita akan mengawas lagi ya dari awal. Reviewnya adalah yang pertama adalah kita sudah membahas pengertiannya nih. Yang kedua ada tujuan, ada fungsi, ada ciri-ciri. Ya, itu poin pertamanya. Nah, dari pembelajaran kali ini, materi kali ini selesai sudah materi yang Bapak berikan ke kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan bagaimana menjelaskan sebuah teks laporan observasi. Jadi Bapak minta kalian sudah bisa menyiapkan satu buah teks laporan observasi, tapi kalian bisa mengambil atau mendownload dari internet, ya. Jangan langsung kalian observasi dulu karena kita akan menganalisa dulu nih, ya. Oke, baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.